Itu boleh. Contoh jadi contoh begini contoh. Ada preman di depan kita. Ada preman di depan kita. Preman itu di depan kita, kita katain. Lu setiap hari maksiat dulu, gitu ya. Lu setiap hari maksiat dulu. Apa lu nggak tobat? Dulu. Kita yang ada di majelis ini, ya, kita belajar ilmu dan lain sebagainya, kita ngomong begitu, udah sombong. Lah, justru dia yang mulia dikatain kita. Karena yang namanya seseorang itu tidak boleh kita nilai. Yang nilai itu Allah. Nah, sekarang terbalik, orang menilai orang lain. Seharusnya orang itu menilai diri pribadi, jangan orang lain. Orang sekarang menilainya itu orang lain. Lu amal lu siapa mabuk mulu ya. Jangan. Kita nggak tahu, siapa tahu tuh dia pengen lepas dari itu, dinangis sama Tuhan. Suatu ketika ada di zaman Harun ar-Rasyid, ya, namanya seorang wali Majdud, ya. Namanya itu kalau umpamanya dibilang wali Majdud, ya setengah, orangnya setengah. Tentunya dia ini ngatain, Harun ar-Rasyid ngatain wali Majdud ini. Gila, ini dicatain, ya. Tentunya di sana di Timur Tengah di dalam sejarah terkenal dengan Majnun, ya. Majnun, tahu kenapa lu ada di kuburan aja? Terus apa? Lu nggak sadar diri lu di kuburan? Terus dijawab begini sama Majnun ini, ya Khalifah, saya setiap hari di kuburan, hati saya menangis kepada Allah. Kamu berada di mimbar, berada di apa? Di istana. Kira-kira kamu menangis gak kepada Allah? Saat itu Harun ar-Rasyid jatuh menangis. Kenapa? Walaupun dia gila, tapi dia masih ingat kepada Allah. Harun ar-Rasyid berada di singgasana besar, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Jadi yang namanya karomah itu bukan milik kita, ya. Kita ngakuin karomah kita pun nggak bisa. Yang ngakuin karomah kita adalah Allah. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ketika anak kecil ngomong, kan pernah terjadi seorang ulama besar, namanya Imam Abu Hanifah. Suatu ketika dia naik, ini ada apa? Anak kecil di batu itu, batu besar, dilompat-lompat gitu. Lompat-lompat, itu anak kecil lompat-lompat. Satu batu lagi dilompat, satu batu lagi dilompat. Imam Abu Hanifah bilang ini, anak kecil, ini hati-hati kau terpleset jatuh nanti berdarah. Jawaban anak kecil seperti ada malaikat. Ya imam besar, engkau boleh berkata bahwa aku jatuh ke bawah cuma luka sedikit, sementara engkau dengan jubahmu yang besar itu jatuh, semua umat bisa ikut jatuh juga. Itu Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Seorang ulama tergelincir sedikit ucapannya, semua umat akan tersesat. Tuh, ini anak kecil seperti ada malaikatnya. Dan pada saat itu Imam Abu Hanifah nggak bisa kemana-mana, dinangis di situ. Itu seorang imam yang tawadhu dengan Allah, ya, seorang yang hebat banget tuh, seperti itu. Loh, bagaimana dengan kita pada zaman kita sekarang? Makanya ini kajian ini adalah kajian tasawuf, biar kita ingat diri kita, biar kita tahu mental kita tuh kayak apa. Cuma sekarang orang sekarang ngandalin rasio dulu, ngandelin otaknya. Ketika dia ngandelin otaknya, jadi kehidupan di otak-otaknya. Kan saya sudah bilang, Malaysia, Indonesia, Brunei. Malaysia itu rata-rata IQ-nya 110.
ya. Rata-rata itu penduduknya IQ-nya tinggi itu 110. Brunei Darussalam 112, tinggi deh. Singapura apalagi 150, Singapura. Vietnam 90, Indonesia 85. Rata-rata Indonesia 85. Loh, negaranya bisa maju, cuma di bawah ditulis Indonesia walaupun daya tangkapnya cuma 85%, ya, tapi dia punya banyak akal. Akhirnya dia akal-akal banyak, ya, banyak akal. Ya, itu pembangunan tuh akal-akalan. Ya. Karena akal-akalan begitu, kita bisa lihat orang Indonesia tuh rata-rata tuh punya akal banyak. Mana bisa yang namanya bambu runcing ngalahin tank, ya kan? Tapi karena banyak akalnya bisa kalah berhadapan dengan bambu runcing, nggak masuk di akal kan? Ya, walaupun Indonesia 85 dari Sabang sampai Merauke kita seperti itu, tapi dia punya banyak akal. Segala pesawat capung dibuat, ya, terbangnya rendah, jatuh girang banget orang Indonesia, ya. Di salah satu itu begitu, ya. Ini sudah ada pembuktian di luar negeri begitu tentang orang Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, inna akramakum, bahwa akramakum yang paling mulia di antara kamu, itu di antara kamu, ya, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang bertakwa. Bahwa orang yang mulia di sisi, orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu firman Allah. Apa? Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Apa itu? Ya. Jadi nggak dilihat di mana, atqakumnya yang dilihat. Ya. Faja'alal karomatu indahu bittaqwa. Maka faja'ala, dijadikan, al-karomatu, kemuliaan itu, indahu, di sisi Allah, bittaqwa, dengan ketakwaan, ya. Maka dijadikan kemuliaan itu indahu, di sisi Allah, bittaqwa, dengan ketakwaan, dengan ketakwaan kita. Jadi kemuliaan itu yang kita pengen peroleh itu adalah dari hati kita takwa, bukan apa-apa, dari hati kita takwa semua. Kalau nggak begitu nggak bisa. La bil ansar. Nah nih, la bil ansar, bukan karena keturunan, nasab. Bil ansab itu nasab kita dari sampai Rasulullah. Enggak, itu diakuin sama Habib Abdullah, ya, diakuin. La bil ansab. Ini zaman murni Islam. Di beliau ini zaman murni Islam. La bil ansab. Jadi nggak ada orang yang bil ansab. Tapi sekarang orang mandang pakai keturunan, ya. Padahal beliau mengatakan la bil ansab, bukan dengan keturunan nasab, ya. Wala bil amwal, tidak dengan harta yang banyak. Itu nggak ada harta yang banyak. Wala bisayin akhara, atau dengan sesuatu yang lain. Apaan namanya? Orang sekarang kan pangkat, ya kan? Kalau dia nggak berpangkat nggak dideketin. Tapi kalau dia berpangkat dideketin, nah ini curang, ya. Kasihan tuh orang yang nggak berpangkat nggak dideketin, kan begitu ya? Kan begitu. Setiap dari kita harus punya potensi. Potensinya itu apa? Keluarin. Tapi dikeluarinnya harus benar-benar orang yang bertakwa. Udah ya, kita lanjutin.
wa kam adadallahu wa'adallahu wa kam wa'adallahu, berapa banyak wa'ada, janji Allah, ya. Wa'ada itu janji Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya ala taqwa, atas orang yang bertakwa. Min khairat, dari kebaikan, wa sa'adat, dan kebahagiaan. Jadi orang yang bertakwa itu udah dijanjiin sama Allah dan sama Rasulnya bahwa dia akan mendapatkan khairat. Apa tuh khairat? Kebaikan, kebaikan yang banyak. Wa sa'adat, dan kebahagiaan. Masa kita nggak mau bertakwa sih? Bertakwa itu apa sih? Ya, ntar ada definisi takwa. Tuh nih di bawah nih. Tuh, aqwalul ulama fi takwa. Tuh ada tuh. Ya, yang di sini nih. Ntar definisinya kita. Ya. Tapi kita belum nyebrang dulu ke bawah. Besok minggu depan baru kita nyebrang ya. Nah kita lurusin dulu minggu nih amsilnya. Ntar kita baru nyebrang ke yang ini ya. Insya Allah ini kita tahu definisi tentang takwa di sini. Kemudian wadarojat, nah wadarojat dan derajat yang tinggi. Darojat itu lihat tuh, darojat ada juga bahasa Arab. Darojah, ya. Kalau darojah itu sepeda, ya. Kalau darojat itu derajat. Bedain ya. Nah, kok sepeda artinya Ustaz salah, bukan, lihat ini. Lihat. Itu kalau dipanjang di huruf ro, darojah. Nah sepeda. Beda tuh. Nah kalau umpamanya darojat, nah itu derajat. Ya. Kalau yang ini dimaksud derajat. Derajat apa sih? Kedudukan. Ya, kedudukan. Wa hasanah, dan kebaikan. Wa solahi, wa falahi. Solahi itu dia kemenangan, ya. Wa falahi juga sama, kemenangan juga. Tidak mirip kedua bahasa itu, kemenangan dua-dua. Kenapa kok ditaruh wa solahi wa falahi? Itu disamakan dalam satu kalimat, ya. Wa solahin wa falahin. Kenapa kok dijadikan satu kalimat? Gini, kita pengen menangnya itu yang benar, namanya solahi. Kalau falahi seperti hayya 'alal falah. Nah, itu hayya 'alal falah, kita menangnya karena Allah yang menginginkan menang. Paham? Kalau sholat itu kita menang dengan kita berusaha semaksimal mungkin, kita jadi menang. Kalau falah, Allah menginginkan kemenangan bagi orang Islam. Itu hadiah. Paham ya? Enggak. Kalau sholat itu kita berusaha untuk kita menang. Itu sholat. Tapi kalau falah, kita berusaha, Allah yang menganugerahkan orang tersebut menang. Walaupun kita nggak berusaha. Contohnya, seorang muslim yang dia pergi ke suatu tempat, dia nggak menyangka bahwa dirinya itu dapat hadiah, itu falah. Dalam perjalanan tersebut namanya falah. Atau dia datang ke majelis ini, dia nggak mengharapkan apa-apa, ya. Tapi tiba-tiba karena rezekinya dia turun, ada yang ngasih duit, itu falah. Kemenangan untuk dia diberikan. Makanya di dalam azan itu ada hayya 'alal falah. Itu falah yang diperoleh Allah menghendaki.
gitu. Menghendaki untuk kita jadi menang, pala. Itu ya, paham ya? Kalau yang sholat itu kita berusaha dulu, bersaing dulu. Setelah bersaing, baru dapat sholat. Nah, itu beda. Itu bahasa Arab. Luas sekali bahasa Arab. Ya, bahasa Arab nggak satu aja, banyak. Tapi dalam prinsip-prinsip seperti itu kita harus punya penjabaran. Orang nggak boleh pendapat kita nggak disesuaikan dengan pendapat ulamanya. Ini ulamanya kebetulan ahli mantik, daya serap pikiran. Ini ulama Habib Abdullah tuh punya daya serap pikirannya luas sekali. Walaupun nih kalau umpamanya sholah pala itu kenapa dijadikan satu? Nah itu justru dijadikan satu supaya ya kita bisa merevisi atau bisa memperbandingkan antara sholah dan pala. Gitu ya. Jadi takwa itu kita berusaha untuk menjadi orang yang menang. Pala itu setelah dianugerahi oleh Allah menang. Makanya orang yang takwa itu punya dua kemenangan untuk diri kita dan kemenangan untuk diri orang lain. Gitu. Paham ya? Kemenangan untuk diri kita apa? Kemenangan untuk diri kita nih, untuk diri kita jadi orang baik. Kemenangan untuk orang lain, nah sekarang kita ajarkan. Ntar nyambung lagi. Kita ini diusahakan supaya kita seperti virus, ya kan? Kita virus, kalau virus kan cepat nular. Umpamanya, habis dia belajar begini, pas belajar, akhirnya diajarin anak istrinya, itu kan virus malah. Masa kita bisa dengan virus kepada orang lain? Masa ngaji kita nggak mau membuat virus kepada istri dan anak kita? Ya, itu harus ada virusnya biar nempel. Kita mau jadi virus mau belajar ya, bukan virus beneran ya. Biar ini apa yang diajarkan di sini nanti diajarkan lagi kepada anak istri kita, biar aman mereka. Gitu. Wagona ima wa arbahu. Keberuntungan wa arbahin itu laba. Dua dipakai. Dua-duanya keberuntungan dua-duanya. Wa arbahin itu laba. Ya. Wagona ima keberuntungan. Wa arbahin laba. Dua-duanya sama. Nah, keuntungan juga. Ya kan? Wa arbahin itu laba, ya sama. Dua-duanya beruntung juga. Bagus. Ya dulu zikruha itu udah banyak diceritakan. Ya dulu panjang. Zikruha diceritakannya. Udah banyak diceritain, ya. Diceritain macam apa nih? Diceritain macam apa? Udah banyak diceritain sama Allah dan Rasul. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Itu udah banyak sekali. Tapi kita kok nggak sadar-sadar. Itu doang. Kata Allah, kenapa kok udah dikasih begini kok nggak sadar-sadar juga? Kenapa sih? Kan begitu. Kok begini-begini semuanya pada nggak sadar, kenapa? Nah, ini kan harus punya apa sih, semacam pola pikir juga untuk kita. Kenapa kita seperti itu? Nah, ini semuanya adalah karena kita sendiri tidak menyadari tentang diri kita. Itu doang. Ya kan? Nah, seperti sekarang. Ya, saya mohon maaf, sekali lagi saya katakan, kenapa kok saya berdakwahnya beda dengan para asatid yang lain? Ya, pada asatid yang lain nggak bisa panggil. Kalau saya kan pakai WA, ini saya share, gitu ya. Terus ada yang jawab, ada yang nggak jawab, ada yang jawab. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan apa yang saya share ini jadi satu kebaikan buat kita. Kenapa Pak? Di dalam ayat namanya hadis ada ini, balighu anni walau ayat. Kenapa kok pakai balighu anni? Kenapa pakai itu? Itu balaghah. Balaghah artinya sesuatu yang harus dipikirkan. Konsep balaghah adalah kita harus pranata kepada orang lain. Pranata itu kita harus menilai
kebiasaan orang lain. Jadi dakwah sekarang ini harus menilai kebiasaan orang lain. Nggak mungkin orang lain itu pakai zaman dulu lagi, nggak mungkin. Zaman sekarang itu lagi canggihnya pakai HP, maka kita manfaatkan. Ketika kita manfaatkan, kita sebarkan, itu masuk dari bagian dakwah. Nah, ketika masuk ke HP Anda semua, bapak-bapak semua, itu bapak-bapak baca. Saya berdoa mudah-mudahan tergerak hatinya. Kenapa? Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya tulis itu tergerak hatinya. Contoh tergerak hatinya, kita datangkan pengajian tersebut. Nah, kita datangkan itu bagian dari hidayah. Berarti Bapak Allah yang gerakin hati orang, bukan saya. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan digerakin. Nah, ketika digerakin itu hati orang, kemudian bergerak sama kita, nah berarti Allah menginginkan kita di sini. Nih, hadir pada saat sekarang. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, ditutup semua pintu-pintunya. Itu ngeri. Kenapa saya bercerita tentang tadi ada orang yang ini saya bercerita itu teman saya. Teman saya benar-benar itu pada saat itu dia berkata begini. Ketika saya bilang, "Sam, lu udah bikin majelis ya?" Iya. Lu pernah biar amal banyak. Jagain, tapi kalau umpamanya amal banyak dan kamu sehat, insya Allah bisa datang ke majelis. Belum beberapa saat dia ngomong, malamnya dia meninggal dunia. Jadi keinginan orang yang pengen ke majelis kita nggak kesampaian. Pada saat itu saya pernah. Oh, berarti Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, marahkah saya? Tidak. Itu hak Allah. Gitu. Ketika hak Allah kita ikut campur, itu salah. Maka ketika saya ada orang Ustaz, saya mohon maaf, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Berarti dalam diri saya mengatakan bahwa Allah belum menggerakkan hati orang ini. Kalau belum menggerakkan hati orang ini, mungkin ada kadar keimanannya agak rendah. Mungkin juga ketika dia berada di sini, dia tidak tenang. Karena banyak kerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Nah, itu mengganggu. Tapi dibilang di sini, wa min dzakal karamah. Kita pengen supaya dapat karamah. Bagaimana caranya? Dia berada di pengajian ini. Karamah itu ketika kita berada ini, kita sambut hidayah tersebut, kemudian kita duduk di sini, ini namanya taufik. Ketika taufik itu sudah kita rangkul, pada saat sekarang taufik lagi kita rangkul, ya, langsung kita istiqomah. Nah, istiqomah coba kita datang, itu istiqomah. Nah, setelah istiqomah kita datang, baru di atasnya namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan ketakwaan kita, insya Allah dikabulkan. Itu salah satu. Ya, itu tidak pernah ada pembelajaran seperti ini. Sama, saya meneliti tentang perkataan-perkataan dari Habib Abdullah. Oh, ini orang yang bertakwa itu ketika dia meneliti segala sesuatunya pasti akan ketemu dengan ketakwaannya tadi. Maknanya itu gampang kita peroleh, yaitu dari kita belajar di sini, ngaji di sini, kajian di sini. Kalau kajian di sini sudah makan terus, ini seperti ini terus setiap hari, tidak jadi masalah. Umpamanya jumlahnya ada 30 orang, tidak jadi masalah. Ya, saya lebih segar begini. Sebabnya apa? Dengan kesegaran seperti ini kita bisa melihat kemampuan seseorang. Ini bisa membekas sampai dia tua nanti. Sampai dia akan mempelajari. Mau kapan lagi kita mau belajar seperti ini? Kalau bukan sekarang ini. Kita kalau bilang sibuk, semuanya pada sibuk. Ya kan? Semua pada sibuk. Enggak pernah ada sesuatu yang enggak sibuk. Pasti kita sibuk. Tapi longgarkan kesibukan kita itu 0,5%. Ya, enggak banyak.
dari jam setengah 8 sampai jam 9 gitu ya. Itu juga kalau umpamanya saya lagi kurang aktif, ya jam 9 kurang sudah kita keluar, ya kan. Ini salah satunya, luangkan waktu kita, karena umur kita nggak tahu tadi itu. Dan seperti orang yang di ruang itu, dia pengen belajar, tapi nggak kesampaian. Apakah pada saat itu diterima? Baru berupa keinginan doang. Nah, mungkin badannya pada sehat, perutnya pada sehat, ya. Coba dah di kita ini mulai menata diri kita. Umur sudah pada 40 semua, mulai menata diri kita. Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menata dirinya itu sekitar umur 40 tahun. Ditatanya itu biar dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Ada pengajian didengerin, ada kehormatan didengerin, kemudian ada wejangan dari Sayyidina Abbas didengerin. Itu ulama-ulama dulu gitu, ya. Nah, kita pengen seperti itu namanya salah besar. Zaman-zaman salah besar. Walaupun kita lagi sibuk ini, niatin ya Allah, aku ingin seperti para ulama salah besar. Insya Allah tak. Enggak mungkin Allah enggak dapat. Nah, kedua, ini Habib yang kita ini adalah Habib Utsman bin Akhil bin Jabir bin Talib itu adalah seorang Habib juga. Dan dia banyak sekali dalam. Nah, kenapa saya jadikan satu antara Habib Abdullah dengan Habib Utsman? Karena dua-duanya membahas tentang energi bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu esa. Kita pengen menyembah Allah, bagaimana caranya? Itu dibahas di Habib Utsman ini. Sementara di Habib Abdullah itu kitabnya adalah bagaimana kita jadi orang yang takwa. Sama dua-duanya ini nggak berbeda. Makanya itu nanti kita akan pelajari dari Habib Utsman bagaimana rangkaiannya. Baik, begitu saja membaca dunia wal wasul imannya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Dari kerabat saya tadi yang di ICU itu, dia kan katanya mau belajar setelah sehat. Gimana? Dari kerabat saya yang tadi ada di ICU, yang katanya lagi sakit, mau belajar itu, tapi keburu meninggal. Niatnya itu udah sampai atau belum? Sedangkan Nah, ya nilai keinginannya itu. Kalau dibilang nilai keinginannya kan baru satu. Walaupun niat saja itu seorang muslim niat sedikit saja satu dapat nilai. Tapi kan baru niat saja satu, lebih bagusnya kalau kita melakukan. Tapi karena umur kita sudah tidak memungkinkan untuk terus seperti itu, kitanya gimana? Makanya tadi ibrah dari pembelajaran yang saya sebutkan tadi itu adalah kejadiannya begitu. Kalau udah begitu gimana? Itu baru punya nilai satu, walaupun niat saja. Nah, kalau umpamanya udah niat saja, mau itu kepepet, ya? Karena sudah dirangkai itu antara huruf H dan huruf Mim kelihatan, huruf H dan huruf Mim hidup dan mati udah kelihatan, ya kan? Nah, saat di situ kita kan tidak punya konsentrasi apa-apa selain kesehatan, kan gitu. Nah, kalau menurut saya niat saja orang itu dapat satu, niat saja, tidak, niat saja itu dapat satu. Nah, kalau umpamanya dilaksanakan bisa 10, bisa 70, bisa 80, bisa 100, tergantung niat. Ya. Ini lagi yang bertanya, silakan. Berarti udah paham ya? Nah, ya. Baik, kita lanjut ya. Baru jam 8:30. Mudah-mudahan nggak tidur ya. Mana ya?
Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli bahwa keduanya berlainan makna. Nah, gitu dulu. Ntar baru saya nih biar sampai ke bawah, gitu ya. Jadi kita udah mempelajari apa? Wajib syar'i dan wajib akli. Kalau wajib syar'i kita sudah tahu kemarin. Lihat lagi konsepnya, ya. Nanti wajib syar'i itu kalau umpamanya kita dikenakan, dibebankan mukhatab, bukan ya? Mukhatabnya itu taklifnya itu dibebankan kepada orang tersebut, namanya wajib syar'i. Sementara wajib akli itu adalah bahwa kewajiban orang tersebut ya berdasarkan apa yang sudah Allah tetapkan. Itu namanya wajib akli. Ya. Nah itu maknanya keduanya berlainan. Ya kan? Pokoknya nanti dipelajari lagi, ya. Pelajari lagi yang kemarin. Pelajari enggak itu? Nah. Halo? Pelajari enggak? Nih, pada syar'i. Arti syar'i itu perintah Allah. Gitu kan? Syar'i itu perintah Allah, kan? Kemudian akli, nama akli. Ada akli. Nah, adi, akli ada akli. Akli apa? Ada akli, ada hukum syar'i, ada hukum akli. Akli itu apa? Hukum apa? Akli yaitu yang sempurna, cahayanya ada di hati. Sempurnanya. Kesempurnaan ilmu itu adanya di hati kita. Sempurnaannya itu akli. Ya kan? Akal kita tuh kesempurnaannya pertama kita nangkap ilmu melalui pikiran kita. Dapalin. Setelah dapat ya baru tersimpan di hati. Begitu kata Habib Usman bin Abdul. Ya. Jadi kita sudah pelajari itu akli, kemudian kita sudah pelajari hukum syar'i, hukum adi, dibaca ya di rumah ya. Nah, jadi saya nggak ulang-ulang lagi. Kalau saya tanya udah tahu gitu. Ini ilmu ini sebenarnya. Ilmu itu menyambung. Yang namanya sifat 20 itu menyambung ke depan. Ntar ketemu lagi. Wajib syar'i itu apa? Wajib akli itu apa? Itu nyambung. Makanya dibaca dulu. Gitu. Ntar saya tanya-tanya. Pas sudah kemarin ini wujud idam bako akan saya tanya-tanya. Ini wajib apa nih? Akli apa? Wajib syar'i. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong, wajib syar'i udah pada tahu nggak? Paham nggak? Halo? Wajib syar'i udah pada paham nggak? Bagi lima itu kan yang wajib, Iya. sunnah itu kan. Ya itu perintah Allah aja. Wajib syar'i itu adalah perintah Allah kepada mukallaf. Kan gitu. Ya. Kalau wajib akli, wajib akli apa? Ini kebetulan di sini akli. Dan nanti kita pelajari semua di situ. Kalau udah ketemu baru. Yang pokoknya dipelajari dulu yang kemarin-kemarin ya. Biar nanti kalau saya tanya sudah bisa menjawab. Terus yang kedua, maka apabila dikata, coba kita baca.
maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya itulah wajib syar'i. Nah, saya ini lagi. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya itulah wajib syar'i. Kalau dibilang wajib atas tiap-tiap mukallaf dia mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah wajib syar'i. Itu ya. Paham ya? Ntar ada di wujud kidam atau mukhalafatul hawadits. Kemudian ntar ada lagi sampai di sini nih, untuk akan tahu wajib syar'i, wajib akli, dan wajib adi. Nah, gitu ya. Ada 3 tuh hukum. Masa tadi kemarin jadi pelajar tidak percaya baca. Alhamdulillah kalau dibaca sedikit di rumah jadi masalah. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya adalah wajib syar'i. Kita baca lagi. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala, dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itu wajib akli. Ya. Jadi di sini ada niatnya, ada maksudnya. Wajib syar'i, dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itu wajib akli. Jadi kalau umpamanya wajib syar'i yaitu, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, ya, wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka itu dibilang sebagai wajib syar'i. Kemudian yang kedua, wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya adalah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli. Harus dibedakan. Kalau umpama syar itu yang terbebankan kepada mukallaf, terbebankan. Hukum Islam yang terbebankan kepada mukallaf namanya wajib syar'i. Hukum Islam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, juga wajib bagi Rasulnya, maka itu namanya wajib akli, berdasarkan akal kita. Ya, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bukan dari Allah, bukan, tapi dari akal kita. Ya, Allah itu esa. Tahu dari mana? Karena ada tulisannya Qul huwallahu ahad. Nah itu Allah nggak bilang, nggak informasikan, tapi kita bisa akal bahwa Allah itu adalah esa, ya kan? Wajib bagi Allah Ta'ala membuat, menyatakan dan lain sebagainya. Maka wajibnya itu namanya wajib akli. Sifat 20 dibuat dari 20 sifat. Itu bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Karena kita yang nyimpun. Rasul ada 25, itu namanya wajib akli, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i itu adalah yang terbebankan kepada mukallaf. Kau sholat. Nah, kalau dibilang aqimis sholat, itu namanya wajib syar'i. Rasul ada 25, kemudian kitab ada 4, itu wajib akli. Ya. Alhamdulillah kalau udah paham begitu. Nah, jaiz umpamanya gini, Allah
membuat, kita membuat. Sama-sama kalimat membuat, tapi beda versi. Nah, membuat boleh nggak? Boleh, namanya jaiz akli. Jaiz harus akli, ya. Harus itu jaiz. Jaiz boleh-boleh saja. Ya Allah membuat. Sama dengan kita, boleh-boleh saja Allah membuat. Tapi pembuatan yang Allah buat itu nggak sama dengan pembuatan kita. Kita pengen bikin rumah itu mesti ada tiangnya. Allah bikin langit perlu pakai tiang nggak? Kalau Allah buat langit pakai tiang sama dengan makhluknya, itu nggak mungkin. Makanya orang Kristen ketika dikatakan Islam, dikatakan Tuhannya itu kelihatan, itu berarti bertentangan dengan akidah Islam, ya kan? Karena akidah Islam mengatakan bahwa tidak sama antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, ya kan? Nah, kalau tidak sama perbuatan manusia dengan Khaliknya, Tuhannya, maka nggak perlu kita ya pakai patung di rumahnya, ditaruh di situ, disembah-sembah. Itu nggak bisa, nggak masuk, karena nggak masuk dalam versi akal kita. Jadi wajib aklinya hilang, gitu ya. Kalau orang yang seperti itu dikasih tahu, itu kan harus iman, imannya gimana? Kalau bertentangan dengan akal, nggak bisa. Nah, kalau Islam, keimanan Islam itu nggak bertentangan dengan Islam. Contoh, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau Allah itu banyak, ya, nah perebutan tahta, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, itu mustahil, bisa hancur semua. Karena Allah itu tunggal, esa. Maka ketika dia membuat atau dia mau meruntuhkan, itu berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Dalam versi orang India itu ada yang Mahabharata. Nah, dalam Mahabharata itu katanya perang begini antara Tuhan ini dengan Tuhannya. Itu nggak mungkin. Kalau seandainya terjadi peperangan begitu, dunia kapan terciptanya? Nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, maka mustahil bagi akal. Itu ya, paham ya? Nah, terus lanjutin. Zaid akil, dan jika dikata zaid bagi mukallaf membuat masalah, maka maksudnya adalah zaid syar'i. Dan jika dikata zaid bagi mukallaf, nah kalau udah ada kalimat zaid bagi mukallaf, itu yang terbebankan hukum, itu namanya wajib zaid syar'i. Kalau umpamanya yang nggak ada zaid syar'inya, atau contoh di sini tidak ada zaid syar'inya, yaitu di sini dibilang zaid bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maksudnya zaid akli. Boleh-boleh saja Allah membuat ya langit, boleh-boleh saja Allah membuat matahari, boleh-boleh saja Allah membuat dunia. Itu zaid akli, akal kita yang ngomong, gitu ya. Paham nggak? Ya. Sementara kalau dibilang zaid bagi mukallaf, zaid bagi mukallaf, boleh-boleh saja bagi mukallaf, nah itu adalah zaid syar'i, karena terbebankan kepada mukallaf, gitu ya. Saya lanjutkan. Kita paham ya? Kemudian bermula yang wajib bagi Tuhan. Masih terus, ini bisa terus. Masih terus enggak? Masih terus. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza, tafsil. Dengan tafsil inilah 20 sifat yang telah berdiri, yang berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya, dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan,
kelakuan orang mukmin yang mengiktikadkan, yang mengiktikad pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna, iman. Adapun lain-lain sifat jalla, sifat-sifat lain-lain sifat jalla wa azza yang tiada ada hingga banyaknya. Nah, di sini nih dia mengakui nih, Habib Abdullah mengakui, ya. Adapun lain-lain sifat jalla, ini boleh ditandain. Ini kalimat dari Habib Abdullah. Adapun lain-lain sifat jalla wa azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijma. Tuh, mengetahuinya dengan ijma. Jadi dititikkan sampai ijma saja. Tuh, ijma saja. Di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya Habib Abdullah mengakui bahwa sifat Allah itu banyak, tetapi dia ijmali saja, muttasifin bikulli kamalin. Ya. Muttasifin bahwa sifatnya itu artinya bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan. Ya. Muttasifin bikulli kamalin. Jadi kalau umpama ada jumlah yang banyak selain sifat 20, boleh ditambahin. Kalau umpamanya mau ciptakan lagi hampir 200 juga nggak jadi masalah. Seperti apa? Seperti Nabi, ya. Nabi kan banyak, silakan tulis. Kalau umpamanya bisa tulis sampai ribuan Nabi. Nah, begitu dengan sifat Allah. Nggak sampai 20 aja, nggak jadi masalah. Tapi dibilang muttasifun bikulli kamalin, yaitu Allah bersifat dengan tiap sifat kesempurnaan. Enggak. Jadi kalau ada orang membantah, sifat Allah kok dibatasi? Tidak. Habib Abdullah tidak membatasi sifat Allah. Kalau ada orang bilang gitu, Habib Abdullah tuh sifat 20 dibatasin, sifat-sifat Allah. Orangnya bego, nggak baca nih kitab. Ya, kan? Orangnya bego, nggak baca nih kitab. Di dalam kitab ini dibilang, ya, adapun lain-lain sifat jalla wa azza yang tiada ada hingganya, itu dikatakan banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya dengan ijmal saja, dengan ijmal global aja, nggak banyak-banyak, yaitu 20 sifat aja. Kalau yang banyak itu gimana? Yang banyak itu udah kita niatkan muttasifun bikulli kamalin, bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Tuh, begitu. Jadi kalau ada yang membantah sifat 20, sifat 20 ini Allah dibatasi sifatnya cuma sampai 20. Itu orang nggak baca, ya, karangan Habib Utsman ini. Tapi kalau dibaca karangan Habib Utsman itu yang mengatakan bahwa Habib Utsman mengakui bahwa nanti itu banyak sekali global sifat-sifat Allah yang nggak ditulis di sifat 20, maka cukup kita mengatakan muttasifun bikulli kamalin. Artinya apa? Bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Titik, nggak pakai koma. Itu ya. Besok kita lanjutin lagi. Udah pada merah mukanya, ya Allah. Ya, udah pada merah. Baik, gitu aja dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca. Ya